perjalanan gerakan oikumene dan gereja-gereja di Indonesia melambangkan cinta Yesus Kristus melalui hidup saling berbagi dan menjadi saudara ataupun dalam Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kali kedua kita merayakan Natal dalam kondisi keterbatasan akibat pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir. Namun satu hal yang pasti, Allah tidak pernah meninggalkan kita teman-teman. Bahkan dalam kondisi terberat dan yang tidak pernah mampu kita atas. Yesus Kristus adalah Immanuel. Ia lahir agar Allah selalu tinggal beserta kita. Juru Selamat telah merengkuh penderitaan agar kita memenangkan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana terang temanatan bersama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan berdasarkan 1 Petrus 1 ayat 2. Maka saya berpesan kepada seluruh saudaraku sekalian untuk semakin mengasihi dengan sepenuh hati, dengan membangun kepedulian nyata tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. AKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah melakukan, utamanya di tengah kondisi pandemi COVID-19. Kita telah berbagi kasih dengan bersama kita, melalui pembagian bahan kebutuhan pokok, menjadi sahabat bagi para penyintas COVID, dan masih banyak aksi yang lain. Tentu hal itu belumlah cukup, sebab sesungguhnya cinta kasih Kristus tidak pernah berkesudahan dan berhenti. Oleh karena itu, melalui perayaan Natal tahun 2021 ini, saya mengajak seluruh warga HKBP untuk semakin membangun kepedulian bersama, berlandaskan semangat cinta kasih Kristus. Mari kita meyakini bahwa dalam persaudaraan yang kokoh itu pula kita akan meraih pemulihan dan hidup yang berkemenangan di tengah segala pergumulan dan penderitaan. Saya, Presesi HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, bersama para pelayan tahfisan dan non-tahfisan, serta seluruh warga jemaat mengucapkan selamat Hari Natal 5 Desember 2021. Mari merayakan kedatangan Sang Juru Selamat dan Sang Pemberi kebenaran.
Ini adalah kali kedua kita merayakan Natal dalam kondisi keterbatasan akibat pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir. Namun satu hal yang pasti, Allah tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Bahkan dalam kondisi terberat dan yang tidak pernah mampu kita atasi. Yesus Kristus adalah Immanuel. Ia lahir agar Allah selalu tinggal beserta dengan kita. Juru Selamat telah merengkuh penderitaan agar kita memenangkan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana terang teman Natal bersama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan berdasarkan 1 Petrus 1 ayat 22. Maka saya berpesan kepada seluruh saudaraku sekalian untuk semakin mengasihi dengan sepenuh hati, dengan membangun kepedulian nyata tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah melakukannya, utamanya di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita telah berbagi kasih dengan sesama kita melalui pembagian bahan kebutuhan pokok, menjadi sahabat bagi para penyintas COVID, dan masih banyak aksi yang lain. Tentu hal itu belumlah cukup, sebab sesungguhnya cinta kasih Kristus tidak pernah berkesudahan dan terbatas. Oleh karena itu, melalui perayaan Natal tahun 2021 ini, saya mengajak seluruh warga HKBP untuk semakin membangun kepedulian dengan sesama, berlandaskan semangat cinta kasih Kristus. Mari kita meyakini bahwa dalam persaudaraan yang kokoh itu pula lah kita akan meraih pemulihan dan hidup yang berkemenangan di tengah segala pergumulan dan penderitaan saat ini. Saya, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, bersama para pelayan tahbisan dan non-tahbisan, beserta seluruh warga jemaat mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2021. Mari merayakan kedatangan Sang Juru Selamat dan Sang Pemberi pemulihan hidup. Amin.
ininya aus yang warna biru itu masuk. Lo pakai dulu gitu kasih. Yang soliter kan 2122. Itu ada ausnya, aus tombol warna biru. Cek. Perjalanan gerakan oikumene gereja-gereja di Indonesia melantangkan cinta agung Kristus melalui hidup saling berbagi dan menjadi saudara bagi sesama, apapun latar belakang. Dalam semangat kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengucapkan Selamat Hari Natal 2021 dan Selamat Tahun Baru 2022. Tuhan menyertai kita kini dan selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kali kedua kita merayakan Natal dalam kondisi keterbatasan akibat pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir. Namun satu hal yang pasti, Allah tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Bahkan dalam kondisi terberat dan yang tidak pernah mampu kita atasi. Yesus Kristus adalah Immanuel. Ia lahir agar Allah selalu tinggal beserta dengan kita. Juru Selamat telah merengkuh penderitaan agar kita memenangkan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana terang teman Natal bersama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan berdasarkan 1 Petrus 1 ayat 22. Maka saya berpesan kepada seluruh saudaraku sekalian untuk semakin mengasihi dengan sepenuh hati, dengan membangun kepedulian nyata tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah melakukannya, utamanya di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita telah berbagi kasih dengan sesama kita melalui pembagian bahan kebutuhan pokok, menjadi sahabat bagi para penyintas COVID, dan masih banyak aksi yang lain. Tentu hal itu belumlah cukup, sebab sesungguhnya cinta kasih Kristus tidak pernah berkesudahan dan terbatas. Oleh karena itu, melalui perayaan Natal tahun 2021 ini, saya mengajak seluruh warga HKBP untuk semakin membangun kepedulian dengan sesama, berlandaskan semangat cinta kasih Kristus. Mari kita meyakini bahwa dalam persaudaraan yang kokoh itu pula lah kita akan meraih pemulihan dan hidup yang berkemenangan di tengah segala pergumulan dan penderitaan saat ini. Saya, Presses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, bersama para pelayan tahbisan dan non-tahbisan, beserta seluruh warga jemaat mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2021. Mari merayakan kedatangan Sang Juru Selamat dan Sang Pemberi pemulihan hidup. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini dan tinggal bersama-sama dengan kita. Jemaat Tuhan baik yang hadir di gereja ini, juga yang beribadah di rumah melalui live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong, serta saudara kami yang mungkin baru pertama kali beribadah di sini. Kami Majelis HKBP Kernolong mengucapkan selamat Hari Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Segenap jiwa bersukacita dalam perayaan kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat. Sungguh malam ini adalah sukacita besar bagi setiap pengikut Kristus di seluruh bumi. Marilah kita memuji Dia, menyanyikan lagu pujian bagi kemuliaan namanya, sebab Yesus telah diutus untuk menebus kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dengan penuh sukacita. Mari kita beritakan, Kristus telah lahir, kedamaian telah lahir, supaya setiap orang memperoleh sukacita yang dianugerahkan Tuhan. Kita bernyanyi. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Haleluya. Ya Allah
Allah Bapa kami yang di sorga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dalam roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada perayaan kelahiran Yesus malam ini, tertulis dalam Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Demikian hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami.
Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk ibadah Natal malam ini, yaitu dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Betapa kau senyum.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yusuf dan Maria dipilih dan dipakai oleh Allah untuk menggenapi janji Allah yang telah dinubuatkan para nabi. Kelahiran Tuhan Yesus bukanlah atas kehendak manusia, sebab Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi dia, supaya genaplah sabda dinubuatkan Nabi Yesaya yang mengatakan, Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berita kesukaan besar kelahiran Yesus Juru Selamat itu pertama kali disampaikan oleh malaikat kepada para gembala yang menjaga ternak mereka di waktu malam di padang Efrata. Dengan sukacita, para gembala itu segera berangkat ke Betlehem, dan mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Jauh di negeri timur, orang-orang Majus telah melihat bintangnya di timur, dan mereka datang ke Yerusalem bertanya kepada Herodes, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihatnya dan kami datang untuk menyembah dia." Dengan sukacita, orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur bagi bayi yang terbaring di palungan itu. Hal itu menjadi cerminan bagi kita, agar kita yang bersyukur menyambut kelahiran Yesus Juru Selamat kita. Marilah kita berdiri, menyatakan rasa syukur kita dengan menyalakan lilin ini, agar terang kasih-Nya semakin memenuhi hati kita. Kami undang utusan yang menyalakan lilin untuk datang ke depan. Pengkhotbah utusan Sintua, utusan lansia, utusan ama, utusan ina, utusan remaja Poso Bulung, dan utusan anak sekolah minggu. Penyalaan lilin ini adalah simbol terang kasih Yesus yang bersinar menerangi hati kita. Sekarang terang kasih Tuhan telah bersinar di tengah-tengah kita.
Pada seluruh jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan khotbah. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan 1A dan persembahan 1B. Puji
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini tentu kita penuh sukacita, di mana kita boleh bersekutu lebih banyak dari biasanya, dan kita boleh merayakan akan kehadiran dan kelahiran Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Walaupun perayaannya adalah besok dan sekarang adalah mengingat malam kelahiran itu, saya mau sampaikan kepada kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, baik yang ada di gedung ibadah ini, kemudian di ruang serbaguna, demikian juga yang mengikuti live streaming di rumah. Selamat Natal. Baik Bapak, Ibu, Saudara, mari kita persiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Mazmur pasal 147 di ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 11. Karena ini adalah kitab Mazmur, mari kita baca secara berbalasan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-namanya semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam ini kita akan mengingat bagaimana pada malam kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan melaluinya kita diajak untuk bernyanyilah bagi Tuhan kita. Karena itu, pertama-tama kita fokus kepada perenungan malam Natal, terutama tentu akan apa yang kita alami pada akhir-akhir ini, dan saat ini kita boleh bertemu, bersekutu di rumah ibadah ini. Sahabat yang baik hati, ada 365 malam sepanjang tahun yang normal. Mungkin salah satu darinya malam yang penuh keindahan, malam yang kita nanti-nanti adalah malam Natal. Sebab kita di malam Natal itu tentu akan merefleksikan perjalanan hidup kita,
sekaligus kita akan mengingat bagaimana besarnya kasih Allah, sebagaimana tadi kita sudah dengar dan katakan. Tradisi malam Natal itu tentu akan mengingatkan kita di malam kelahiran Yesus. Dan ketika kita mengingat malam kelahiran Yesus, kita akan berefleksi bahwa pada saat itu ada suatu kesibukan yang dirasakan dan dilakukan oleh semua orang yang masuk dalam wilayah kekuasaan pemerintahan Kekaisaran Romawi yang sangat luas. Pada waktu itu kaisar adalah Agustus. Lalu dia membuat satu maklumat supaya semua rakyat dalam jajahan mereka kembali ke daerah asal masing-masing untuk mendaftarkan diri. Ini adalah sensus, kira-kira seperti itu. Tapi menarik, sensusnya bukan sensus yang biasa kita lihat, kita didatangi oleh petugas dari pemerintah, tapi mereka yang kembali, rakyat yang kembali ke daerah asal masing-masing, lalu di situ mendaftarkan diri. Memang kita tidak tahu apa maksud sebenarnya dari kaisar itu. Hanya kita tahu supaya bisa menghitung berapa besaran pajak yang akan dikenakan kepada setiap orang. Akan tetapi di balik yang kita tidak tahu maksud khusus, maksud yang sangat tertentu dari kaisar itu, ternyata ada maksud Tuhan yang sangat agung terjadi pada saat itu. Di tengah-tengah kesibukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, kita tahu ada satu keluarga yang ikut berangkat dari Nazaret, dari Galilea menuju Bethlehem, karena di situ daerah asal mereka. Kalau hanya membaca dari apa yang tertulis dalam Injil, kita akan cepat tahu, oh, perjalanan dari Nazaret menuju Bethlehem. Singkat saja Bapak Ibu Saudara. Tapi tahukah kita bahwa yang kita ucapkan hanya beberapa kata itu sesungguhnya itu setidaknya ditempuh dengan perjalanan normal 8 jam. Satu hari perjalanan itu harus ditempuh minimal 4 hari, saudara-saudaraku. Sebab jarak yang terpendek dari Galilea menuju Bethlehem, yang terpendek garis lurus 113 km, Bapak Ibu. Tetapi itu harus melewati daerah Samaria. Biasanya orang Yahudi menghindari bertemu dengan orang Samaria. Berarti perjalanan itu tidak garis lurus, harus ada mungkin membelok, berarti lebih dari 113 km. Bagi yang muda barangkali, wah itu biasa. Tapi bagi Maria, memang usianya masih muda, sekitar 21 tahun barangkali. Tetapi pada saat itu mengandung kandungan tua yang akan melahirkan. Lalu perjalanan tentu banyak orang. Artinya di tengah perjalanan itu juga mereka ada macam-macam yang terjadi. Belum ada pengangkutan transportasi seperti yang kita kenal sekarang. Lalu kita tahu setelah tiba di Bethlehem, mereka tidak mendapatkan penginapan sebab semua penginapan telah penuh. Ibu yang pernah mengandung, yang akan melahirkan, bayangkan bagaimana beban yang harus dipikul oleh Maria. Tentu Yusuf juga akan melihat wajah istrinya, wajah Maria yang akan melahirkan tetapi belum memperoleh tempat penginapan. Lalu mereka harus menginap di satu kandang domba. Saya tidak tahu kandang domba tradisional bagaimana harumnya. Kalau kandang domba modern, ya kita juga biasa masuk bahkan duduk.
ya, santai-santai di kandang domba modern. Tapi dulu saya belum bisa bayangkan mereka harus di situ. Lalu kita tahu malam itu dia melahirkan. Tidak disebutkan ada atau tidak bidan, ya, seperti Puah di Mesir waktu itu. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang terjadi pada perjalanan itu, apa yang terjadi pada malam kelahiran itu, sesungguhnya pada saat itu bukanlah sesuatu yang boleh kita katakan menggembirakan, tetapi itu adalah beban berat yang sedang dipikul oleh Maria dan Yusuf. Memang sejak mereka menjadi tunangan, ada banyak beban yang harus mereka pikul. Berita mengatakan bahwa Maria mengandung, padahal mereka belum saling kenal dalam arti luas. Itu beban. Lalu pada saat seperti ini juga mereka harus menanggung itu. Saudara-saudara, penderitaan seperti itu, beban yang seperti itu, itulah yang terjadi pada pengalaman kelahiran Yesus. Tetapi saudara-saudara, kemudian apa yang terjadi? Pada saat kelahirannya, ada terang suara dari sorga. Para malaikat datang. Lalu mereka menemui para gembala yang ada pada saat itu. Siapa ini gembala? Kita tahulah bagaimana gembala. Yang pasti tidak pakai jas, tidak pakai dasi. Aneh kalau gembala tradisional pakai jas, pakai dasi. Pakaiannya juga mungkin ya tidak bisa kita gambarkan. Tapi biasanya mereka juga bercampur aduk dengan hewannya sedemikian rupa. Tapi itu yang dikunjungi oleh malaikat itu. Dan kepada mereka diberitakan berita keselamatan, berita yang baru. Mereka akan menjumpai bayi yang lahir. Dan mereka segera datang ke sana. Dan mereka benar melihat. Dan dari situ juga mereka mendapat sesuatu yang menggairahkan. Ada gerak yang baru bagi mereka. Lalu ketika itu mereka kembali mereka lalu memberitahukan kepada orang lain. Dan pada saat itu juga ada suara yang hebat, nyanyian yang hebat di atas. Sebab ada bala tentara surga bersama-sama dengan malaikat menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi manusia di bumi, bagi yang berkenan kepadanya. Saudaraku, ternyata di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah penderitaan, banyaknya beban, justru di situ datang muncul suatu sukacita. Dan sukacita itu menggerakkan suatu pujian, dan pujian itu adalah kepada Allah yang memperhatikan, yang penuh kasih kepada manusia, memberikan anaknya. Dan itulah yang kita rayakan malam ini. Bapak Ibu Saudara, saya akan lebih banyak memang merenungkan apa yang terjadi pada malam itu, sehingga kita bisa benar-benar memahami bagaimana kita untuk memuliakan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah penderitaan, walaupun masih ada kita hadapi beban yang sangat berat, beban yang berkepanjangan. Masih kita dengar bukan hanya COVID-19, tapi ada lagi varian-variannya, ada varian deltanya, ada varian omikronnya. Saya nggak tahu lagi varian apa lagi yang akan muncul, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan hanya virusnya, tapi demikian juga kita lihat bagaimana efeknya untuk pekerjaan kita, untuk ya ekonomi. Bukan hanya ekonomi, tapi yang paling berat adalah soal kejiwaan psikis, Bapak Ibu Saudara. Ada beban. Lalu ada muncul bagaimana kami mau memuliakan Tuhan di tengah-tengah penderitaan itu. Bapak Ibu Saudara,
memang kalau penderitaannya itu kita perhatikan, kita tidak akan bisa memuliakan Tuhan. Tetapi ketika gembala melihat ada malaikat, ada berita, lalu mengatakan supaya mereka melihat apa yang terjadi, lalu mereka bertemu dengan Tuhan, lalu di situ muncul keceriaan itu, di situ muncul sukacita mereka, lalu mereka dengan semangat memberitahukan kepada orang lain. Pertemuan dengan Tuhan itulah yang membuat kegirangan hati dan memunculkan pujian itu, kemuliaan itu. Saya teringat dengan satu cerita tradisional. Ini pengalaman di kerajaan-kerajaan di Eropa. Ada seorang pengawal raja yang tadinya waktu dia dalam keluarganya sejak kecil dibiasakan oleh orang tuanya mengatakan apapun yang terjadi selalu mengatakan that's good. Apapun yang terjadi that's good. Ya memang kalau waktu anak-anak kita katakan seperti dia memang ya ikuti that's good. Tapi itu menjadi kebiasaan apapun. Entah itu ya suatu celaka, sebaliknya suatu sukacita, dia tetap bilang that's good. Suatu ketika raja mengikut sertakan dia sebagai pengawal ikut berburu karena hobi raja itu berburu. Lalu sudah ada seekor binatang buas yang mau ditembak. Sedemikian rupa sudah diarahkan senapangnya. Tapi tiba-tiba binatang buas itu meloncat sedemikian rupa, diterkamnya raja ini dan satu jarinya, ibu jari sebelah kanan putus. Datang pengawal tadi, that's good katanya. Marah raja ini, sudah saya diterkam binatang buas, tangan saya, jari saya putus, tapi ini masih mengatakan that's good, masukkan ke penjara. Dimasukkan dia ke penjara, tapi di penjara dia bilang that's good. Bayangkan di penjara that's good katanya. Lalu setelah tangan raja sembuh, ya, tapi pasti jarinya tidak ada lagi. Lalu berburu ke arah Afrika Selatan. Masyarakat tradisional yang masih menyembah dewa-dewi di sana. Nah, ketika sampai di sana ternyata penduduk setempat curiga, wah ini orang mana ini katanya. Akhirnya mereka ditangkap, lalu dilihat parasnya raja ini, wah ini yang layak dipersembahkan kepada dewa. Lalu dipersiapkan sedemikian rupa. Tapi biasanya kalau mau dipersembahkan kan diteliti kan itu ya. Ya, periksa semua apa layak benar gitu kan. Jadi tidak hanya wajahnya dilihat, tapi dilihat semua apakah utuh badannya. Ternyata tidak utuh kan. Akhirnya mereka mengatakan kepala suku, ini tidak jadi dipersembahkan karena tangannya, jarinya tidak lengkap, putus. Lalu raja ini teringat, pengawal saya bilang dulu waktu jari saya putus, that's good. Lalu dia ingat, that's good katanya. Setelah dia ingat apa yang pernah dikatakan oleh pengawalnya itu. Baru ketika dia dilepaskan oleh kepala suku itu, dia ingat dan dia sadar. Kemudian dia mengatakan, that's good. Bapak, Ibu, Saudara, di saat kita menderita, di saat kita ada beban, seringkali kita memang melihat hanya kepada kejadiannya, kepada sakitnya, lalu kita tidak mengatakan that's good, tidak mengatakan Tuhan dimuliakan, atau terima kasih Tuhan Engkau masih memelihara aku walaupun ada penderitaan ini. Dan Bapak, Ibu, Saudara, inilah yang mau disampaikan oleh pemazmur itu juga kepada kita. Supaya jangan ketika kita merayakan malam Natal itu kita hanya berfokus kepada kebiasaan-kebiasaan atau bahkan ada, pengalaman ini adalah pengalaman waktu normal dulu.
ada pada malam Natal, bukannya bersama dengan keluarga, bukannya bersama dengan teman-teman seiman di rumah ibadah, tapi mereka pergi ke pantai. Saya masih ingat waktu saya masih di Banten, Tanjung Kait itu salah satu tempat yang biasa pada malam Natal pemuda-pemuda Kristen katanya merayakan Natal. Tapi saya tidak yakin mereka merayakan Natal mengenang bagaimana Yesus yang lahir dan Maria Yusuf yang penuh beban saat melahirkan itu. Atau para gembala di tengah-tengah kesahajaan mereka, mereka harus mendatangi tempat atau palungan yang ditunjuk itu. Saudara-saudaraku, sekarang kembali pemazmur ini mau mengingatkan kita. Mengingatkan supaya kita benar-benar fokus kepada Tuhan, fokus kepada Dia. Dia yang membangun baitnya, Dia yang mengumpulkan umatnya, Dia yang memelihara umatnya, Dia juga yang memelihara baik hewan, Dia juga yang memelihara alam dan tumbuh-tumbuhan atau rumput sehingga indah, pegunungan pun indah, kata pemazmur. Tapi ingat, Dia tidak senang kepada kuda. Kalau saya senang akan kuda, ya, makan daging kuda juga mau, kan gitu ya. Tapi Tuhan kok tidak senang dengan kuda? Jangan salah, ya, yang tidak disenangi karena kuda adalah simbol daripada alat perang atau transportasi perang pada waktu itu. Artinya Tuhan tidak menghendaki perang, tidak menghendaki orang yang congkak mengandalkan kekuatan atau kemampuan yang ada pada dirinya. Bahkan dikatakan juga tidak senang dengan laki-laki. Loh, bukannya laki-laki duluan dijadikan oleh Tuhan? Bukannya laki-laki pewujudan daripada anaknya Yesus? Laki-laki. Tapi yang dimaksudkan adalah laki-laki yang mengandalkan kemampuannya, kekuatannya untuk berperang. Karena itu biasanya yang maju ke peperangan. Keperkasaan mereka itu yang mau ditonjolkannya. Aku tidak senang akan hal itu. Jangan jadi potensimu, kekuatanmu yang diandalkan menjadi itu perhatianmu. Sehingga Tuhan yang peduli, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang senantiasa menyediakan apa yang perlu, yang memberikan kita, memelihara sampai bisa kita melewati. Sekarang agak melandai virus itu, kita bisa bertemu sekarang ini. Itu adalah karena Tuhan kita. Ya benar, kita berdisiplin akan prokes. Ya benar, kita sudah vaksinasi, itu bagian dari pemeliharaan supaya fisik kita kuat, tahan imun. Dan berbagai hal lagi. Tapi segala sesuatunya itu kita tahu kalau itu bukan atas berkat Tuhan, tentunya itu tidak akan berproses demikian rupa memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Karena itu di akhir daripada mazmur ini dikatakan ia justru senang kepada orang-orang yang takut akan Dia dan orang-orang yang berharapkan kasih setianya. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah suatu bentuk perilaku yang selalu memuliakan dan menghormati Allah sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah sebuah perilaku hidup yang senantiasa berserah dan berharap pada kasih setia Tuhan. Dan yang ketiga, hidup takut akan Tuhan itu adalah perilaku hidup yang meneladani Tuhan. Meneladani Tuhan itu berarti di setiap situasi yang dihadapinya, dia senantiasa mencari kehendak Tuhan di situasi itu. Bukan mengandalkan pikirannya, bukan memakai teladan dari yang lain atau kekuatan-kekuatan yang lain. Sebab di sini ada godaan Bapak Ibu Saudara, ketika ada situasi sulit, biasanya
ya kekuatan lain akan mempengaruhi kita. Lihat saudara-saudara di sekitar kita, ada banyak Bapak Ibu yang kena dipengaruhi sebab mereka lebih takut kepada kuasa yang lain itu. Bayangkan pikiran kita katakan sudah maju, teknologi sudah canggih, logika berpikir kita juga maju, tapi masih ada yang bisa dipengaruhi oleh orang-orang tertentu, mau menggandakan uang katanya, sedemikian rupa. Lalu diberikan uang, ini akan digandakan. Tapi di saat kamu nanti mau pulang, di sini sekarang ada ritual, ayo kita ikuti, kemudian bawalah ini. Tapi nanti ini setelah sampai di rumah baru diminum. Saudara-saudara pasti tahu, setelah diminum apa yang terjadi. Mereka meninggal, sebab ternyata adalah racun sianida di dalamnya. Itu fakta Bapak Ibu Saudara, dipengaruhi atau lebih taat kepada kekuatan yang lain. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara, di tengah pergumulan kita, sesuai dengan malam Natal ini kita ingat beban yang berat dipikul oleh Maria, dipikul oleh Yusuf, demikian juga para gembala. Tetapi setelah mereka bertemu dengan Tuhan, lalu mereka penuh dengan keceriaan, penuh dengan semangat, lalu mereka bergerak menyampaikan keceriaan itu kepada orang lain. Dan tentunya bukan hanya mereka lagi yang ceria, sudah ikut serta orang-orang di sekitarnya. Jadilah Bapak Ibu Saudara, kita membawa sukacita itu supaya Tuhan kita dimuliakan, baik di rumah kita, di tempat kita tinggal. Terakhir Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Firman Tuhan dalam Lukas 22 ayat 19 mengatakan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu di saat kita menerima tubuh, menerima darah yang disimbolkan dengan roti dan anggur, itu adalah peringatan akan Dia, akan Yesus yang telah datang ke dunia menyelamatkan kita. Dan ketika kita sudah menerimanya, berarti Dia ada berada di dalam diri kita. Berarti kita adalah orang-orang yang tetap bersama dengan Dia, dan itulah menjadi kekuatan kita juga di tengah kehidupan ini. Karena itu Bapak jangan katakan aku masih berdosa, Ibu jangan katakan gudang dope dosa, gudang layak amat jalo perpadanan nabadia. Justru orang berdosa yang terbuka hatinya menerima Kristus di dalam dirinya melalui perjamuan kudus itu, dia akan diampuni, dia akan dikuatkan, akan dimampukan hidup ceria di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mau bersama dengan kami manusia, sehingga Engkau datang ke dunia di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sama dengan kami manusia, lahir besar sebagaimana kebiasaan manusia, dan melakukan misi penyelamatan, mati disalib, kemudian bangkit dan naik ke sorga, dan sekarang berada di sorga mempersiapkan tempat bagi kami semua. Dan selagi kami di sini Tuhan, kami melakukan peringatan ini supaya kami benar-benar ya Tuhan, seperti para orang percaya dulu, mereka bertemu dengan anak-Mu Yesus Kristus. Walaupun banyak tantangan,
ada kesulitan-kesulitan, beban-beban psikologis, dan beban ekonomi. Tapi ketika bertemu dengan Yesus Kristus, mereka penuh sukacita, mereka memuliakan Tuhan, dan mereka juga memberitakan kelahiran itu. Sedemikianlah kami di tengah kehidupan kami sehari-hari. Karena itu di dalam Roh-Mu yang kudus, supaya kami benar-benar menghayati kehadiran anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus yang kami yakini itu adalah di mana Tuhan menjadi satu dengan kami di saat kami menerima tubuh dan darah-Nya, walaupun itu disimbolkan dengan roti dan anggur, tetapi yang bekerja adalah firman-Mu. Kuatkanlah kami semuanya ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di saat kita menyanyi dari buku Ende, buku nyanyian HKBP 615, marilah kita juga menyerahkan persembahan kita yang diperuntukkan untuk Sekolah Tinggi Teologi HKBP dan Sekolah Pendeta HKBP.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, korban diriku semua. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut, dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikanlah kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami, Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat, serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. So
terimalah berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Natal. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan memasuki perjamuan kudus. Karena itu bagi yang sudah menerima peneguhan sidi dan tidak di dalam lingkungan RPP AKBP, ya kita akan mengikuti dan mempersiapkan hati kita. Sebentar kita persiapkan. Yang menggerakkan persaudaraan. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia mengucapkan selamat. Kita beristirahat hanya 5 menit saja Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Segera kita memasuki ibadah perjamuan kudus. Baik, Amanginang yang mau ikut perjamuan kudus, baik yang ada di ruang serbaguna maupun yang ada di balkon dan juga yang ada di ruang gereja utama, boleh untuk bergabung duduk di depan, boleh untuk bergabung duduk ke depan dengan tetap amanginang prokes tolu halak masa kursi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kali kedua kita merayakan Natal dalam kondisi keterbatasan akibat pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir. Dan perlu kami informasikan bahwa di pesta Natal besok juga tetap diadakan perjamuan kudus dan yang tidak pernah mampu kita atasi. Di Natal besok Yesus Kristus tanggal 25 Immanuel, di ibadah 9.30 Ia lahir agar Allah tetap selalu diadakan perjamuan kudus. Sarinai Amang dan Inang Juru Selamat telah Naposobulung na Tuhan amin. Na adong di ruangan serbaguna memenangkan hidup. Boima Saudara yang dikasihi nakok Tuhan Yesus tugijang Kristus, nadong di sebagaimana balkon terang Boima kemanatan bersama asa kita persekutuan atur gereja-gereja tempat Indonesia duduk yang suya di dan sini. konferensi Ya, wali turun, gereja turun. Indonesia. Cinta kasih Ya, di sini, Kristus sini, ya. yang menggerakkan persaudaraan Salinai Amanginang berdasarkan 1 Petrus 1 naneng ayat dohot 22. perjamuan kudus. Maka saya Asahudul berpesan kepada seluruh saudaraku sekalian untuk semakin mengasihi dengan sepenuh saudara hati, kami yang ada di ruang dengan serbaguna membangun boleh kepedulian naik nyata amang sintua tanpa kami memandang yang suku, ada di serbaguna agama, ras dan boleh antar golongan. menuntun HKBP Distrik 8 mengarahkan DKI Jakarta telah saudara melakukan kita yang ada di serbaguna utamanya di untuk tengah naik kondisi ke pandemi gereja utama, COVID-19 ini. dan yang ada di Kita telah balkon berbagi kasih dengan asa sesama turu kita mahamu amanginang melalui asa pembagian denganan non bahan kebutuhan pokok, pertureni perjamuan kudus menjadi sahabat bagi para penyintas COVID.
dan masih banyak aksi yang lain. Tentu hal itu belumlah cukup, sebab sesungguhnya cinta kasih Kristus tidak pernah berkesudahan dan terbatas. Oleh karena itu, melalui perayaan Natal tahun 2021 ini, saya mengajak seluruh warga HKBP untuk semakin membangun kepedulian dengan sesama, berlandaskan semangat cinta kasih Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita meyakini bahwa dalam persaudaraan yang kokoh itu pula kali ini kita akan meraih pemulihan dan hidup yang berkemenangan di tengah segala pergumulan dan penderitaan kita mengumpulkan saat ini. persembahan. Saya, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, bersama para pelayan tahbisan dan non-tahbisan, beserta seluruh warga jemaat mengucapkan Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kami 25 Desember 2021. Mari merayakan kedatangan Sang Juru Selamat dan Sang Pemberi pemulihan hidup. Amin. Informasi tambahan bahwa yang pertama menerima perjamuan adalah Amang Pendeta, Inang Bibel Pro, dan para Sintua. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian warga jemaat. Demikian informasi tambahan. Terima kasih. Dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah perjamuan kudus kita. Marilah kita menenteramkan hati dan pikiran kita, supaya kita awali dengan saat teduh sejenak. Kita berdoa mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah perjamuan kudus. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin teguh dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, kita bermaksud menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu? Supaya tidak seorang pun di antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus dan yang mengaku dosa-dosanya dan yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus, dan mereka menerima perjamuan kudus itu, hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Jauhkanlah dirimu dari segala hal yang jahat, dari iri hati dan dari kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan yang bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita terlebih dahulu meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat diminta berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah iya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu, dan engkau merindukan keampunan dosa-dosamu? Jika demikian, jawablah iya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah iya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya, sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan iya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini di dalam hatimu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami, kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh Kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosa-dosamu, dan engkau yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu itu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni
dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Sekarang, dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus dikhianati, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan syukur, Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikian Dia mengambil cawan sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah ini seperti peringatan akan daku." Amin. Sekarang marilah, semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatilah anugerah Allah. Oh
besar namanya Tuhan Yesus yang sakit disembuhkannya, besar kuasa Yesus. Kabar suka yang indah, dosa
Kita bernyanyi dari nomor 9 ayat 1 dan jemaat diminta berdiri. Marilah kita persembahkan doa puji-pujian, mengucap syukur akan anugerah Allah yang besar. Kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang akan anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita, orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dari kami semua Perhalado dan semua yang melayani pada malam hari ini, terimalah salam dari kami bagi jemaat. Selamat Natal bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Kita beribadah besok pada jam 9.30 dan masih ada perjamuan kudus. Sore kita masuk jam 17 atau jam 5 seperti biasa. Terima kasih.